Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, kali ini kita akan belajar tentang pengolahan data. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak semua, sudah siap belajar hari ini? Kalau sudah, langsung saja kita mulai ya. Tahukah kamu apa itu data? Data adalah keterangan yang diperoleh berdasarkan fakta. Nah, data tersebut yang diperoleh berdasarkan fakta ini dapat kita olah, disebut dengan pengolahan data. Untuk dapat melakukan pengolahan data, kita harus melakukan 3 hal ini. Yang pertama, harus mengumpulkan data. Pengumpulan data bisa dilakukan melalui yang pertama pencatatan langsung, melakukan wawancara, penelitian, dan menyebar angket. Setelah mengumpulkan data, hal selanjutnya ialah membaca data dan menyajikan data. Selanjutnya, membaca data. Membaca data berarti menyebutkan informasi pada sajian data. Nah, membaca data ini bisa dalam bentuk daftar, bentuk tabel, bentuk diagram gambar, bentuk diagram batang, bentuk diagram garis, dan bentuk diagram lingkaran. Kita akan mempelajari semua ini satu persatu ya. Perhatikan baik-baik. Oke, yang pertama membaca data dalam bentuk daftar. Nah, di samping sebelah kiri sudah ada sajian data berbentuk daftar. Daftar peserta lomba melukis antar kelas. Nah, coba mari kita baca data yang berbentuk daftar tersebut. Dari daftar dapat diperoleh informasi sebagai berikut. Daftar peserta lomba melukis antar kelas. Dari SDN 010 Kecamatan Pelita berjumlah 10 anak. Dari SDN 012 Kecamatan Pelita berjumlah 4 anak. Dari SDN 111 Kecamatan Raya berjumlah 2 anak. Kemudian dari SDN 115 berjumlah 5 anak. Dan dari SDN 110 Kecamatan Pelita berjumlah 3 anak. Nah, kemudian peserta terbanyak. Nah, peserta terbanyak dari data yang berbentuk daftar kita lihat yaitu dari SDN 010 Kecamatan Pelita berjumlah 10 anak. Nah, jadi di sini peserta terbanyak adalah dari SDN 010 Kecamatan Pelita dengan 10 peserta. Dan kemudian peserta paling sedikit. Nah, dari data yang tersebut dapat kita lihat peserta paling sedikit adalah dari SDN 111 Kecamatan Raya berjumlah 2 peserta. Oke, selanjutnya membaca data dalam bentuk tabel. Oke, di sini sudah disajikan data berbentuk tabel yang mana data kegemaran siswa kelas 5. Nah, yang pertama yaitu kegemaran bermain musik. Banyaknya siswa berjumlah 6. Nah, berarti dapat kita simpulkan sebanyak 6 siswa gemar bermain musik. Nah, kemudian membaca. Nah, membaca di sini banyaknya siswa berjumlah 8 siswa. Nah, berarti dapat kita simpulkan sebanyak 8 siswa yang gemar membaca. Selanjutnya, kegemaran bermain bola.
banyaknya siswa berjumlah 10. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil, sebanyak 10 siswa gemar bermain bola. Selanjutnya, kegemaran menggambar. Banyaknya siswa berjumlah 4 siswa. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil, sebanyak 4 siswa gemar menggambar. Dan yang terakhir, yaitu kegemaran menari. Banyaknya siswa berjumlah 5 siswa. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil, sebanyak 5 siswa gemar menari. Nah, selanjutnya, di dalam tabel terdapat kegemaran yang paling banyak siswanya, kemudian yang paling sedikit. Oke, dapat kita lihat kegemaran paling banyak adalah bermain bola. Di dalam tabel sebanyak 10 siswa. Dan kemudian kita lihat kegemaran yang paling sedikit. Jika kita lihat kegemaran yang paling sedikit di dalam tabel, jumlah angka yang paling rendah adalah 4. Kemudian dapat kita simpulkan kegemaran paling sedikit adalah menggambar. Berikutnya, membaca data dalam bentuk diagram gambar. Nah, berikut ini, pada video ini terdapat diagram gambar yang sudah terlampir. Nah, selanjutnya di dalam diagram gambar terdapat tingkat pendidikan. Mulai dari TK, SD, SMP, hingga SMA. Di sampingnya terdapat jumlah. Nah, di situ ada gambar orang. Diketahui satu gambar orang berjumlah atau mewakili 20 orang. Nah, contoh. Di sini bisa kita lihat dari tingkat pendidikan TK, gambar yang ada berjumlah 8 gambar. Nah, jika satu gambar orang ini mewakili 20 orang, maka 20 dikali 8 berjumlah 160. Nah, kemudian dapat kita simpulkan informasi berdasarkan diagram gambar di samping. Pada tingkat pendidikan TK terdapat 160 orang. Kemudian selanjutnya pada tingkat pendidikan SD, lambang orangnya berjumlah 9. Maka dapat kita simpulkan jika satu orangnya mewakili 20 orang, maka 20 dikali 9 berjumlah 180. Selanjutnya pada tingkat SMP, lambang orangnya berjumlah 5 orang. Maka dapat kita simpulkan jika satu orangnya mewakili 20 orang, maka 20 dikali 5 sama dengan 100 orang. Kemudian yang terakhir, tingkat pendidikan SMA berjumlah 6 lambang orang. Maka 20 orang mewakili dalam satu gambar dikali 6 sama dengan 120 orang. Nah, jadi dalam diagram gambar, kalian semua harus memperhatikan dalam perwakilan dari tiap-tiap lambang gambar yang ada di bawah sini. Selanjutnya membaca data dalam bentuk diagram batang. Nah, ada diagram batang nilai ulangan matematika kelas 5. Nah, bisa kita lihat di sini yang horizontal itu merupakan nilainya dan yang vertikal itu adalah banyak siswanya. Nah, pada gambar yang terlampir disebut dengan diagram batang karena bentuknya yang seperti batang-batang. Oke, selanjutnya mari kita lihat
informasi apa yang ada di dalam diagram batang tersebut yang dapat kita deskripsikan. Oke, langsung saja kita lihat yang pertama pada nilai 6. Nilai 6 ini jika kita lihat dan kita tarik garis lurus, ini berada di angka 4. Artinya sebanyak 4 siswa mendapatkan nilai 6. Nah, selanjutnya pada nilai 7 kita tarik garis seperti yang tadi. Namun pada garis tersebut tidak ada angka yang tertera. Maka kita tarik kesimpulan bahwa di antara angka 6 dan 8 ada angka 7. Maka siswa yang memiliki nilai 7 sebanyak 7 siswa. Oke, yang terakhir yaitu pada nilai 8 kita tarik garis seperti tadi, maka tepat pada angka 10. Jadi yang memiliki nilai 8 sebanyak 10 siswa. Oke, di dalam video sudah terdapat lampiran gambar yang mana gambar tersebut dinamakan diagram garis. Nah, pada diagram garis ini, mengapa dikatakan diagram garis? Karena di dalam diagram terdapat garis-garis yang memberikan arti berupa data. Nah, pada garis di bawah ataupun garis horizontal itu merupakan keterangan tahun dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Pada garis vertikal merupakan hasil produksi padi Indonesia per ton. Baik, langsung saja kita baca data dalam bentuk diagram garis tersebut. Pada tahun 2016, jika kita tepatkan garisnya yaitu bertepatan pada angka 70, maka dapat kita simpulkan hasil panen pada tahun 2016 adalah 70 ton. Selanjutnya pada tahun 2017 bertepatan garis pada angka 50, maka hasil panen pada tahun 2017 adalah 50 ton. Selanjutnya pada tahun 2018 jika kita tepatkan garis ke samping bertepatan dengan angka 40, maka dapat disimpulkan pada tahun 2018 hasil panen yang dapat diperoleh yaitu sebanyak 40 ton. Pada tahun 2019 hasil panennya 30 ton. Dan pada tahun 2020 jika kita tepatkan garisnya ke samping yaitu pada angka 50, maka hasil panen pada tahun 2020 adalah 50 ton. Selanjutnya yang terakhir, membaca data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, sekarang selanjutnya kita baca informasi berdasarkan diagram lingkaran di samping. Yang pertama, sebanyak 36% dari jumlah siswa hobi membaca. Selanjutnya, sebanyak 28% dari jumlah siswa hobi menulis. Selanjutnya, sebanyak 20% dari jumlah siswa hobi menari. Dan yang terakhir, sebanyak 16% dari jumlah siswa hobi memasak. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Bapak kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.